Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan. Minta maaf karena telat. Sebenarnya anak nggak telat ya, Ma. Yang salah panitia ya. Anak udah datang sebelum jam 9, tapi sama mereka diajak sarapan dulu. Walaupun sarapannya apa? Ini peringatan buat panitia, kalau jam 9 maka mulai jam 9, maka mulai jam 9. Mau datang dua orang. Tapi kita berusaha untuk belajar tepat waktu. Anak ingat tahun mungkin 13 ya. 13 ya, 11 tahun yang lalu. Ini tuh kajian di Masjid Ar-Rahmah Selipi. Hari Sabtu. Iya, jam segini juga. Anu udah datang. Kata panitia, belum Ustaz, belum mulai Ustaz. Kenapa? Jamaahnya belum pada datang. Loh, undangan jam berapa? Jam 9 Ustaz, tapi biasanya mulainya jam. Kok kita itu karena dosa yang terlambat, akhirnya yang datang duluan nungguin di soft pertama gitu ya. Padahal biasanya yang soft pertama ini orang-orang punya masalah biasanya, memang kan dia nggak apa-apa telat semua gitu. Tapi nggak juga cuma tadi usahakan kita tepat waktu ya, kecuali ada halangan. Allahumma salli wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Berapa hari lagi kita Ramadan? 12, 13. Yang jelas kita berada di pertengahan akhir bulan Sya'ban. Kenapa yang kita bicarakan sholat kok bukan puasa? Karena acara buka bersama ikut, Masya Allah. Waktu sholat maghrib, nggak sholat ya. Nggak, Ustaz, anak masuk pintu puasa. Itu pintu puasa itu untuk orang yang rajin puasa sunnah. Antum harus selesaikan dulu rukun Islam ini, baru milih pintu gitu. Anak kerjanya di lapangan, anak puasa mungkin Ramadan aja. Tapi untuk puasa sunnah kayaknya berat, Ramadan aja. Tapi untuk puasa sunnah kayaknya berat seperti itu. Ada orang yang Masya Allah, dia untuk puasa mampu. Tapi untuk memperbanyak sholat malam kayaknya berat. Ada orang yang puasanya cuma Ramadan, sholatnya cuma 5 waktu, anak mampunya cuma sodakoh Ustaz. Anak memperbanyak sodakoh aja. Itu sudah fadl. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Bukan anak mau masuk dari pintu puasa, akhirnya dia nggak sholat gitu ya. Anak katanya ada babur royan Ustaz, untuk orang-orang yang puasa. Babur royan Ustaz, untuk orang-orang yang puasa. Itu untuk orang-orang yang rajin puasa sunnah. Yang tekun ibadah di salah satu ibadah yang memang menyebabkan dia lebih. Insya Allah semua hafal. Pertanyaannya, kapan dianjurkan membaca surat Al-A'la? Fadl. Jumat. Salat Jumat rakaat ke pertama. Terus salat apa lagi? Itu aja yang belum tahu. Masya Allah. Nggak apa-apa lah, kasih hadiahnya. Nah, salat witir rakaat ketiga. Rakaat pertama. Oke. Terus? Masya Allah. Terus apa lagi? Salat Idul Fitri. Nah, Idul Adha juga. Rakaat pertama. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kenapa surat ini kok perlu dibaca berulang kali pada saat banyak manusia yang hadir? Salat kita wanita yang datang bulan pun dianjurkan untuk menghadiri. Pun dianjurkan untuk menghadiri di lapangan sana. Agar mereka
menyaksikan kebaikan yang ada. Sholat Jumat terus dia. Di ayat 9. Di ayat 9. Sampai terakhir ya. Anak akan baca, antum bisa buka handphonenya, antum bisa lihat suratnya bersama artinya. Allah mengatakan fadzakir inna fa'atid dzikra. Berikan peringatan. Pada saat peringatan itu bermanfaat, jemaah. Pencerahan buat kita semua bahwa memberikan peringatan itu perlu melihat situasi dan kondisi. Perlu melihat situasi dan kondisi. Ada orang yang sedang marah. Ketika antum kasih nasihat dia, mungkin dia nggak dengar. Bahkan dia akan tambah marah nantinya. Suami istri ketika sedang ribut, istri melihat suaminya ngomongnya kotor, mungkin memaki istrinya, jangan dikasih nasihat. Mukmin bitta'an walal la'an walal fash wal badhi. Mukmin itu nggak kotor ngomongnya, bang. Nunggu sampai reda baru lapar sekali antum kasih nasihat. Boleh jadi dia ngelihat antum dengan nasihat. Boleh jadi dia ngelihat antum dengan kunang-kunang matanya. Dia ngelihat ana lapar, di mana ada makanan gitu. Lalu Allah katakan sayadzakkaru mayyakhsha. Yang akan bisa mengambil peringatan itu adalah orang yang takut. Kita perlu punya rasa takut. Dan semoga rasa takut itulah yang membuat antum hadir pada waktu duha ini. Ada kekhawatiran di diri kita. Ketika kita takut kematian itu datang di saat kita belum siap. Datang di saat kita belum siap. Dan sejatinya kematian datang nggak pernah mikir, nggak pernah mikir antum siap atau tidak. Ada masa-masa jamaah, ana merasakan sendiri dan mungkin sebagian antum merasakan ya. Ada masa-masa ana merasa ya Allah kalau mati sekarang kayaknya dalam kondisi ana ini imannya sedang ya Allah jangan sampai mati sekarang ya Allah. Cuma kita tuh nggak bisa milih jamaah. Dia datang, ada orang di warung kopi, mati dia di sana. Maka rasa takut inilah yang membuat dia jadi sadar. Aku ini nggak lama hidup di dunia ini. Tapi ketika orang tidak takut dan dia berpikir umurnya masih panjang, dia akan punya angan-angan untuk bertobat. Iya nanti saya akan berubah Ustaz, saya tahu kematian itu pasti datang. Tapi kan anak masih muda, nanti saya akan berubah Ustaz, saya tahu kematian itu pasti datang. Tapi kan anak masih muda sekarang Ustaz. Siapa yang menjamin orang tua mati lebih dahulu daripada anaknya? Ada orang tua yang menggendong anaknya dan mengantarkan ke kuburan. Kita melihat kakek yang mengantarkan cucunya. Urusan dengan sakit. Nggak ada urusan sama umur sebenarnya. Urusannya sama ajal. Itu jangan naik motor antum. Coba antum hitung berapa manusia yang mati tabrakan dan berapa manusia yang mati di atas ranjangnya. Lebih banyak mana? Yang mati di rumahnya. Dia akan datang. Wa yatajannabuhal ashqa. Tapi suka dikasih tahu dia. Ini orang-orang yang celaka hidupnya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah ketika Allah ada orang-orang yang nggak pernah hadir di majelis ilmu. Mungkin salah satunya keluarga kita. Mungkin salah satunya orang tua kita. Nggak pernah mau diajak. Salah satunya pasangan istri anak Yusuf. Nggak mau diajak ngaji Yusuf. Nggak mau. Karena dia berpikir agama ini merepotkan. Ketika seorang menghindar dari agama, dia akan menderita dan celaka. Kenapa? Karena dia akan berburu fata morgana.
Coba tunjukkan mana orang yang paling kaya di dunia yang tidak mati. Mati semuanya. Dan ketika mati dia meninggalkan segala sesuatu dengan penderitaan yang nggak bisa dibayangin. Dia kepingin diundur waktunya kematian itu, tapi nggak bisa. Lalu Allah mengatakan, "Alladzi yaslan naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Besar sekali. Api yang menyala-nyala. Siapa yang nonton? Siapa yang nonton kebakaran di Los Angeles sana, di California? Ana nonton itu, ya Allah, negeri. Nggak harus ngirim pasukan yang menyerang, enggak. Allah kirimkan petir, Allah kirimkan petir, Allah kirimkan api, Allah kirimkan hujan di sebagian tempat untuk ditenggelamkan neraka yang besar, dan di situ dia nggak mati. Kalau mati selesai, antum bisa ngelihat orang yang kebakaran ya. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta, di mana? Di Glodok yang kebakaran. Iya, di Glodok ya. Yang ditemukan berapa bangkai di sana? Ada 7 selesai. Tapi kalau dia terbakar seperti itu, dalam kondisi seperti itu, nggak mati, apa yang akan terjadi sama dia? Dan itu di neraka nantinya. Allah katakan, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." La yamut, nggak mati di dalamnya. Dan tidak pula hidup menikmati bagaimana keinginan penghuni neraka. Dia punya angan-angan. Dia minta kepada Allah, "Rabbana akhrijna." Keluarkan kami dari neraka ya Allah. Kami menyesal, kami akan berubah menjadi lebih baik ya Allah. Kami akan buat kebaikan yang ingin dia lakukan. Nggak ada. Dan kemudian mereka minta tolong, minta penjaga neraka. Siapa namanya? Siapa namanya? Malik. Apa dalilnya? Nggak apa-apa lah. Malik. Mereka teriak-teriak. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyuruh, wahai Malik. Nggak dikasih sama Allah. Ini Malik nih. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Kan. Mereka ingin mati ya, Malaikat Malik tidak menjawab. Terus teriak-teriak. Dan itulah ya. Siksaan di neraka itu bukan hanya fisik ya, tapi ada siksaan siksa jiwanya. Nah, kalau dikumpulkan jadi satu, fisiknya dibakar. Ya, terlihat. Di beberapa tafsir disebutkan 1000 tahun mereka teriak-teriak. Dan Malik diam. Aku makithun. Kalian tetap di sini. Selesai. Lalu mereka punya harapan kepada penghuni mereka. Punya harapan kepada penghuni surga. Karena di surga mungkin ada orang-orang yang kenal sama mereka. Mereka minta supaya dikasih an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Mereka udahlah kasih kita air. Oh berarti kita akan hidup terus di neraka ini dengan kondisi seperti ini, nggak ada harapan lagi untuk keluar. Mereka minta makanan. Mereka minta air, kasih air kami atau apa saja yang ada di surga. Alal kafir nggak ada, haram buat orang-orang kafir. Maka ahibati fillah, nggak mau dikasih tahu, ya dia sendiri yang akan merugi. Pada hari tidak berguna penyesalan itu. Lalu Allah katakan, qad aflaha man tazakka. Nah, ini yang jadi kajian kita hari ini. Telah sukses, beruntung. Siapa? Orang yang menyucikan dirinya. Menyucikan. Wa dzakara asma rabbih, dia selalu mengingat nama Tuhannya, fasalla. Selalu mengingat nama Tuhannya, fasalla. Kemudian dia sholat. Makanya lah orang yang beruntung. Dia tahu bahwa kehidupan ini tidak lama.
Kemudian dia tahu bahwa di situ ada tempat yang sudah dipersiapkan untuk seluruh manusia. Dan semua tinggal milih. Ada surga dan neraka, terserahlah mau kemana. Tapi mementingkan kehidupan dunia. Yang tinggal di Jakarta mungkin benar-benar merasakan itu. Bagaimana di pagi hari orang berebut naik motor, ya, naik mobil dari mana ke mana nggak tahu sudah. Macet ya kemana nggak tahu sudah. Macet ya mah. Tapi Google Map-nya biru. Oh berarti ini sudah lancar menurut Google Map gitu loh. Jadi jangan antum lihat biru kayak di Jember gitu. Wah, biru enggak. Ternyata birunya itu kayak gitu. Allahu Akbar. Tapi ternyata itu dilakukan oleh manusia terus setiap hari. Ada yang kemudian kayaknya di sini. Nah, Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia dan lebih kekal jemaah. Ahibati fillah. Ketika seorang memperbaiki sholatnya, maka hidupnya akan baik. Apa sholat kita? Insya Allah, ya usaha kita, kehidupan kita yang lainnya baik. Rumah tangga kita akan, orang tua akan baik. Sama tetangga akan baik. Apa dalilnya? Siapa yang mau menyebutkan? Jauh banget di sana. Silahkan. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, boleh itu salah satu dalilnya. Salat itu wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong dengan sabar dan salat. Dalilnya itu setiap hari ada lagi antum ya, yang ada kalimat salatnya. Tiang agama. Boleh lah. Kita boleh-boleh semua aja, yang penting ada dalilnya gitu kan. Yang penting ada dalilnya. Cocok nanti kan seperti itu. Antum dengar sehari 10 kali jemaah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah. Bayangin ya, bagaimana cintanya Allah kepada manusia. Sampai Allah syariatkan azan yang bagaimana cintanya Allah kepada manusia. Sampai Allah syariatkan azan yang diperdengarkan sehari 5 kali. Cuma kadang-kala kita nggak mau denger. Dipanggil tuh hayya 'alas shalah, setelah itu hayya 'alal falah. Jadi sholat ini disyariatkan bukan untuk menyusahkan kita. Engkau sholat, ketenangan dan kedamaian. Kalau mau, qomat juga. Ya. Bagaimana ketika orang mengatakan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Antara langkah menuju ke khusyuk itu adalah mendengarkan azan, menjawab azan, panggilan untuk menuju ke sholat. Kalau panggilannya aja antum abaikan, tidak terlalu penting buat antum. Sebagian mungkin masih sibuk ngobrol dengan panggilan tersebut. Merasa, aduh, ana dengar azan, pegang handphone ya. Seharusnya udah taruh lah. Antum hayati bacaan Allahu Akbar. Antum hayati bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum akan tahu, ya Allah semuanya kecil. Ya Allah semuanya kecil. Allah itu maha besar. Antum punya masalah sama siapa? Sama bos, sama atasan, sama presiden. Sama raja. Wallahi semua itu hambanya Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa kita harus bingung? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus bagaimana kita bersyahadat? Aku bersaksi bahwa nggak ada yang berhak. Lalu kita menjawab, wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku ikut bersaksi. Jangan cuma muadzz katakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Lalu antum mengulangi wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu antum mengatakan raditu billahi rabba. Setelah itu antum mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Aku ridho ya Allah engkau sebagai Tuhanku. Karena hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Antum punya masalah. Dan punya masalah. Dan ana juga punya masalah. Cuma beban ustadz itu sama jamaahnya lebih banyak siapa? Jadi bebannya ditambah ya Allah ya. Tapi ternyata beban itu ketika ustadz mendengar jadi ringan buat ustadz. Kenapa? Ternyata masalah ana lebih ringan daripada masalah orang kita. Sahih. Semua punya masalah. Tapi ketika antum punya keridhaan dengan ketentuan Allah, ana ridho sudah. Tapi ya kita suruh doa minta afiah ya, minta keselamatan dari tannya. Maka di situ ketika azan dikumandangkan berhentilah. Berhenti berkegiatan. Taruh handphonenya. Kalau sedang berbicara lawan bicaranya, hayati panggilan itu. Di beberapa cerita Imam Ahmad. Di beberapa cerita Imam Ahmad bin Hanbal ketika di penjara ya. Ketika panggilan hayya 'alas shalah, beliau berdiri dari tempatnya. Kemudian berjalan ke teralis besi itu. Mengatakan, ya Allah aku cuma bisa sampai sini ya Allah. Menjawab panggilanmu ya Allah. Jadi itu panggilan jamaah. Tapi ketika panggilan ini sekali diabaikan. Antum gak akan sampai al-falah. Itu gimana antum mau dapat al-falah? Yang ada harta antum jadi azab buat antum. Orang tua itu ingin anak-anak jadi qurratu a'yun. Penyejuk pandangan. Dia ingin harta yang penyejuk pandangan. Dia ingin harta yang dikumpulkan itu jadi ya sarana untuk kebahagiaan dan kegembiraan dia di dunia dan di akhirat. Ternyata enggak. Maka Allah mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kau jangan takjub ya sama harta mereka. Jangan heran sama anak-anak mereka. Kadang-kadang kita ya Allah anaknya bagus-bagus semua gitu ya. Masya Allah sukses semua, hartanya banyak. Padahal sholat yang enggak. Apa anak harus enggak sholat? Hijrah Ustaz, Masya Allah belum hijrah banyak fulusnya Ustaz. Setelah hijrah kok jadi susah Ustaz ya. Belum hijrah banyak fulusnya Ustaz. Setelah hijrah kok jadi susah Ustaz ya. Enggak. Antum tetap dapat falah. Ketika antum bisa sholat, perbaiki hidup antum ya. Allah mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladum innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah itu ingin mengazab mereka dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Itu azab, diremehkan. Atau sholatnya asal-asal, ya udah. Nggak akan sampai ke al-falah. Yang pertama sholatnya benar, yang lainnya insya Allah benar. Oh benar. Tapi kalau sholatnya udah asal-asalan, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Innal abda la yusalli salata. Ada seorang hamba yang mengerjakan sholat. Ma yuktab lahu minha illa ushruha. Yang mengerjakan sholat. Ma yuktab lahu minha illa ushruha. Ternyata yang dicatat pahala buat dia cuma 1/10-nya. Jadi dia sholat 4 rakaat zuhur. Itu cuma dapat 1/10. Tusu'luha. Atau dapat 1/10, 1/9. Thumunuha 1/8 cuma dapat. Kan orang beda-beda. Sama satu soft tapi kualitas sholatnya beda. Thumunuha 1/8 cuma dapat. Kan orang beda-beda. Sama satu soft tapi kualitas sholatnya beda. Subu'uha 1/7. Sudusuha 1/6. Khumusuha
1/5. Rubu'u, ada yang dapat 1/4. Thuluthu, ada yang dapat 1/3. Nisfuha, ada yang dapat 1/2. Full disebutkan hadis ini berapa? 1/2. Ini menunjukkan beratnya khusyuk dalam sholat itu. Khusyuk dalam sholat itu. Antum udah berusaha ya. Berusaha banget khusyuk. Biasanya orang itu khusyuk kapan? Kapan antum khusyuk? Mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Tapi kadang-kadang salah. Mesti ada masalah. Tapi kadang-kadang dari keenakan antum sujud berdoa ya, minta diselesaikan masalahnya, sampai antum lupa. Ya Allah, ini sujud yang keberapa ini? Antum khusyuk dalam doanya, tapi nggak khusyuk dalam sholatnya, gitu loh. Sampai antum bingung, ya Allah ya, sujud sahwi lagi. Menunjukkan memang kualitas sholat kita sama Allah Azza wa Jalla. Kalau antum lihat jamaah yang kirim pertanyaan, kalau urusannya curhat, 1 lembar full jamaah. Sampai ustadznya capek. Dan dia tulis. Ustadz mohon dibaca semuanya, jangan di skip. Nah Ustadz, kalau pertanyaan apa hukumnya ini, ya selesai hukumnya boleh. Nggak boleh, tapi Anda punya apa hukumnya ini, ya selesai hukumnya boleh. Nggak boleh, tapi Anda punya masalah, Ustadz harus dengarkan ceritanya. Dan Ustadz nggak mau dengerin. Kalau sudah terlalu panjang, mau dengerin. Kalau sudah terlalu panjang, aduh curhat ini, taruh sini sudah. Tapi Allah mau dengerin kita. Bayangkan, Allah pencipta langit dan bumi itu mau dengerin kita. Nggak ada ceritanya Allah, nggak ada waktu buat kita, nggak. Namun ada sebagian orang yang nggak lama-lama sholatnya, gitu loh. Apalagi kita mau masuk bulan Ramadan ya. Juz 1 rakaat. Imamnya aja sudah aduh, gimana jamaahnya? Jadi kalau imamnya pesimis, jamaahnya lebih pesimis antum. Imamnya, insya Allah 1 juz gitu kan. Di Sukamiskin, tahu Sukamiskin itu? Penjara itu ya. Penjara orang-orang hebat. Penjara itu ya. Penjara orang-orang hebat. Hebat apanya? Wallahu a'lam. Ana sempat masuk sana. Untuk berdakwah ya. Masuk sana. Semoga kita dijauhkan dari namanya penjara ya. Itu cerita mereka. Ustaz Ramadan alhamdulillah Ustaz, 10 hari terakhir kita itu tarawih Ustaz 11 rakaat, kita panggil imam Ustaz. Bisa semalam tuh 3 sampai 4 juz Ustaz. Itu 11. Ruh mau 3-4 juz. Nah, dan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya gimana? Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan pernah sholat malam 1 rakaat itu baca Al-Baqarah malam 1 rakaat itu baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, gitu hadis. 5 juz 1 rakaat jemaah. Kita 11 rakaat. Kesian jamaahnya Ustaz. Kesian sama imamnya, kesian sama DKM-nya. Karena aduh masjidnya kurang makmur Ustaz kata dia. Kalau mau makmur yang cepet-cepetan lah. Jadi kalau masjid sebelah, mau di masjid manapun, kalau antum 11 terlalu berat, yang 23. Karena kadang-kadang 23 lebih cepat dari yang maksudnya kan gitu. Jadi nggak apa-apa loh jamaah, artinya bebas sebenarnya. Yang 23 lebih cepat dari yang maksudnya kan gitu. Jadi nggak apa-apa loh jamaah, artinya bebas sebenarnya. Ada yang di sini setengah jam, ada tempat lain 1 jam sholatnya, ada yang 2 jam. Tapi harus ada jamaah. Antum jadi fasilitator, kita Ustaz insya Allah sholatnya sehari, semalam ya 8 juz. 8 juz. 1 rakaat 1 juz. Berdiri, duduk. Boleh jadi. Duduk. Boleh jamaah.
Di Jakarta ada nggak yang 1 rakaat 1 juz? Hah? Banyak. Belum nemu Nur Salman insya Allah. Aduh. Takut kehilangan jamaah ini. Bener loh jamaah. Mulia banget deh. Kita nggak tahu dia datang lagi atau tidak. Maka manfaatkan malamnya untuk sholat. Ketika capek tadi, antum berdiri, antum duduk. Duduk aja, bismillah. Kemudian nanti ketika sebagian orang mungkin kerja. Tadi dikatakan orang kantor kerja. Nggak harus dia sholat tarawih itu ba'dal isya. Nggak harus berjam. Ya udah di rumah. Karena anak-anak kalau sholat di masjid kayaknya terlalu cepat Ustaz. Anak kayaknya mau sholat mulai jam 10 lah. Sampai jam 3. Lalu antum apa istilahnya? Pilot project. Hah? Percobaan. Siapa imamnya? Insya Allah bisa. Bismillah insya Allah. Apa? Yang ngomelin cari masjid lain. Nggak ada pemaksaan jemaah. Kalau sholat fardu, imamnya harus memperhatikan jamaah. Kalau sholat fardu, imamnya harus memperhatikan jamaah. Sholat fardu, sholat sunnah dia nggak suka ya pergi aja gitu loh. Ya nggak enak Ustaz sama jamaah Ustaz. Nanti sunduknya berkurang Ustaz. Ustaz sunduk lagi nanti. Jadi jamaah semakin banyak sunduknya Ustaz. Enggak lah. Jamaah rahimakumullah. Maka tadi ada orang yang sholatnya asal-asal sholat. Padahal ternyata ada orang sholat masuk neraka. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Orang sholatnya dalam kondisi dia hukumi celaka dia. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Lalai dia. Yang penting sholat buat dia. Anak sholat alhamdulillah. Rukuknya nggak benar. Wallah kondisi rukuk kalau antum bayangin ya. Sholat itu bukan hanya kata-kata. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan dari berdiri antum rukuk, dari rukuk berdiri lagi, dari berdiri kemudian sujud kemudian duduk. Enggak. Salat itu adalah bentuk ya alaihi salatu wasallam mengatakan as-salatu khairu maudhu'. Salat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Maka Allah syariatkan sehari 5 kali. Haji setahun sekali, zakat setahun sekali ketika datang nisabnya. Salat nggak bisa. Nggak bisa, antum harus sholat minimal 5 kali. Orang ini, dia ibadah. Tapi ternyata dia asal-asalan masuk fawailul lil musallin. Berkaitan dengan waktunya yang penting. Ya jam 3:04 kan, belum azan asar kan. Udah azan asar? Belum kan, nggak apa-apa. Asar kan, udah azan asar? Belum kan, nggak apa-apa Ustaz. Masih masuk waktu Ustaz. Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan. Selama di waktunya. Selama di waktunya. Jadi, itu terjadi sama manusia. Kalau ada orang-orang yang lapar jemaah. Kemudian dia dikasih sesuap nasi. Cukup nggak buat dia? Nggak cukup, anak lapar banget Ustaz. Anak kayaknya butuh 2 piring. Rendang, ayam pop, kepala kakap. Antum bisa lihat ketika antum masuk ke rumah. Antum bisa lihat ketika antum masuk ke rumah makan Padang yang disediain semuanya itu jamaah. Kadangkala antum butuh itu jamaah. Tapi ketika sholat, antum cuma sesuap aja, cukup. Nggak cukup. Maka orang tadi yang punya masalah banyak, mau tidak mau dia perlu banyak lagi sholatnya. Terus apakah antum harus punya masalah untuk khusyuk? Harus punya masalah untuk khusyuk? Harus punya masalah baru di soft pertama di masjid. Ada sebagian kita yang sholat di soft pertama. Wallahu a'lam. Anak lihat soft pertama itu kayaknya orang-orang spesial. Itu lagi kalau anak khutbah ya. Ketemu ini lagi, mana yang lainnya? Yang soft terakhir tetap di soft terakhir. Nggak pernah ada kemajuan. Yang ada kemunduran deh nanti seperti itu. Butuh 3 kali. Bahkan ada orang yang 2 kali cukup makan.
Tapi sholat antum butuh banget. Hanya sekarang bagaimana menjaga kualitas sholat antum. Jamaah rahimakumullah, orang munafik sholat enggak? Sholat. Apa kata Allah? Al-khadi'un Allah. Masya Allah. Itu kiriman dari siapa tuh? Mak-mak. Khadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Bagaimana cara mereka menipu Allah? Ya tadi kumpul sama orang-orang Islam ya. Paknya orang-orang soleh. Padahal Allah yang sedang menipu dia. Dia pikir Allah nggak tahu. Kalau pihak masjid nggak tahu. Anda ditanya, Ustaz tahu nggak mana yang munafik di masjid ini? Tahu dari mana antum? Ini kayaknya munafik Ustaz. Kenapa? Dari tadi nyatet aja. Kayaknya pura-pura dia nyatetnya. Nggak bisa gitu. Nyatet aja. Kayaknya pura-pura dia nyatetnya. Nggak bisa gitu jemaah. Nah kita benar-benar nggak tahu. Tapi Allah kasih tanda ternyata. Apa tandanya? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit mendirikan sholat, males-malesan. Jadi ketika dia hendak sholat, berat. Ya Allah. Kalau antum sholat dalam kondisi berat, boleh jadi ada masalah sama antum. Ketika antum antrian ke dokter, antum inginnya nomor berapa? Nomor 1. Anak kepingin yang pertama konseling sama dokter, anak punya masalah. Ketika antum melihat antri panjang, jam berapa mereka datang gitu loh. Orang-orang munafik berat, malas. Aneh. Padahal anak mau ngomong sama Allah. Anak mau mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak akan katakan, ihdinas siratal mustaqim. Anak mau minta sama Allah. Lalu antum melihat, anak sedang beribadah sama Allah. Allah sedang melihat anak saat ini. Emang nggak mau? Antum ketemu bos aja, dipanggil bos, nggak mau. Antum ketemu bos aja, dipanggil bos. Dipanggil bos. Astagfirullah. Ketika antum mengatakan karena dosa. Iya, anak berbuat salah. Tapi ketika dikatakan, dipanggil bos, ada bonus buat engkau. Tadi, hayya ala shalah, hayya ala falah. Antum mau dikasih itu, antum mau dikasih bonus. Bonusnya nih. Munafik. Artinya dia nggak yakin gitu. Ketika yakin dia akan bergerak langsung. Qamu kusala yura'unan nas. Dia. Tapi ria. Wala yadhkurun Allah. Wala yadhkurun Allah illa qalila. Dan kata Allah, dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sedikit. Jamaah rahimakumullah. Pernah ada orang yang sholat di Masjid Nabawi. Dia mungkin sholat tahiyatul masjid. Nabi ngelihat dia sholat. Diperhatikan sama Nabi SAW. Setelah selesai sholat, dia datang kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, sholli. Padahal dia berdiri ngadep kiblat dalam posisi semua syarat sholat sudah dia penuhi. Dia katakan Allahu Akbar, mulai rukunnya dia lakukan gerakan-gerakan sampai salam. Tapi kata, tu sholli. Sholatlah engkau sebelum sholli. Sholatlah engkau sebenarnya engkau belum sholat. Jangan sampai sebagian kita 10 tahun sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innar rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat sama 60 tahun. Umurnya dia sekarang berapa? 70 tahun. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Walam tuqbal lahu sholah. Satu pun sholat. Tidak ada yang diterima. Apa gunanya dia sholat? Nggak benar berarti sholatnya. Sholat yang tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika antum sholat, anak gimana gitu loh. Ketika sholat antum benar, nih maksiat berkurang. Ada kawan kita jamaah, rajin sholatnya ya. Rajin sholat zikir.
Lalu kita godain dia. Antum habis berbuat dosa apa antum? Kok? Iya, arti sebenarnya ketika sholatnya benar, dosa itu jauh, yakin. Kenapa? Allah sudah sebutkan inna sholata tanha anil fahsya mungkar. Ini orang 60 tahun sholat, tapi terus dosa dia kerjakan, jangan disuruh berhenti sholat. Karena ada sebagian orang ngelihat kawannya sholat, tapi terus berbuat maksiat. Apa katanya? Jalan. Jangan disuruh berhenti sholatnya. Dosa tuh. Boleh jadi dosa tuh. Boleh jadi utusan iblis nih orang. Nyuruh kawannya sholat, berhenti sholat. Lu jangan. Perbaiki sholatnya antum. Perbaiki sholatnya. Tuh yang 60 tahun sholat nggak diterima, dikasih penjelasan sama Nabi SAW. Kenapa nggak diterima sholatnya? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dia tadi sholatnya asal-asalan. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak. Sholat gitu loh. Ini orang pokoknya soliana. Sholat gitu loh. Ini orang pokoknya soliana. Baik, sampai 3 kali nih orang. Sholat dia lagi. Gimana orang ini sholat? Dilihat. Pasti sholatnya berusaha untuk khusyuk. Selesai salam. Dia datang lagi kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau balik sholat, engkau belum sholat. Aku nggak bisa lagi sholat lebih baik daripada yang kau lihat tadi. Itu sudah sholatku yang paling baik. Akhirnya dia, ini panjang. Idza kumta ila sholat fastaqbilil qiblah ya. Kemudian disuruh baca mata yasra minal Quran ya. Dan kita tahu yang jadi rukun sholat adalah baca Al-Fatihah. Boleh nggak? Ya aja Ustaz, nggak baca surat. Boleh nggak? Boleh, sah sholatnya gitu loh. Tapi baca dulu juz Al-Quran itu, yang paling utama adalah Al-Fatihah. Seakan-akan semua yang dalam Al-Quran itu terangkum dalam Al-Fatihah ini. Maka antum baca lagi tafsirnya ya, supaya antum lebih menghayati. Apabila engkau ruku, jangan langsung bangkit. Sampai engkau tumaknina rokian. Rasakan semua anggota badan itu di tempatnya. Dan antum merasakan ana sedang rukuk buat Allah. Azka bumi ini untuk berbicara dengan Allah yang ada di atas arsy. Bumi ini untuk berbicara dengan Allah yang ada di atas arsy. Antum mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan rasakan. Ketika sholat antum benar, antum selesai sholat akan mendapatkan kok tenang ana sekarang ini. Rasulullah SAW kalau punya masalah larinya kemana? Sholat. Di Jakarta ini ada enggak tempat pembuangan limbah? Kemana di Jakarta ini? Hah? Ke masjid? Hah? Hah? Kemana? Bantar Gebang. Bantar Gebang. Punya masalah, itu biasanya kalau di Jakarta ini dibuang kemana? Diskotik, dunia malam. Nah, di mana lagi? Masjidnya tutup. Masjid tutup kata dia. Yang indah itu malam. Sholat yang paling indah itu ya di malam itu. Itu ya di malam itu. Bagaimana tatkala Allah menyebutkan penghuni surga itu? Ya Allah jamaah, kapan kita bisa seperti mereka? Allah mengatakan, kanu sedikit tidurnya di malam hari. Begadang ya. Begadang ya. Ternyata penghuni surga itu ketika hidup di dunia, mereka keluar dari zona nyaman itu, mereka begadang malam jamaah. Tapi bukan di diskotik atau di sini. Alun-alunnya biasanya, itu malam hari penuh sama orang-orang nongkrong di sana. Mereka semua punya masalah. Mereka larikan ke sana, ngobrol, ngopi, ini, itu. Dia pikir selesai. Tapi ketika antum larikan ke sholat, selesai. Karena Allah janji, qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Udah sukses tuh orang. Maka perlu yang namanya
tumaknina dalam sholat. Tumaknina dalam sholat. Rasakan tumaknina, rasakan setiap perpindahan gerakan sholat itu. Usahakan ya tepat waktu. Emak-emak ini paling jauh dari riya sholatnya. Paling jauh dari riya. Kenapa? Di rumah. Suaminya datang, udah sholat. Udahlah. Dari semangatnya dia sholat. Padahal sholat setelah azan gitu. Dari semangatnya dia sholat. Padahal sholat setelah azan gitu deh. Tapi ada mama yang selalu menunda waktu sholat. Ya tipikal ibu-ibu itu macam-macam. Ada ibu-ibu itu yang nunggu semua beres baru sholat. Seperti itu. Sampai akhirnya sholat duhur mau asar. Janganlah. Ketika masuk azan, tinggalkan semuanya. Dan bapak-bapak juga ya. Ketika sudah masuk waktu sholat, sholatnya di awal waktu. Walaupun memang kita tahu sholat itu waktunya luas gitu ya. Duhur ya sampai, kita tahu sholat itu waktunya luas gitu ya. Duhur ya sampai asar. Kalau subuh sampai matahari terbit waktu subuh. Terbit waktu subuh itu. Ketika seorang mulai menunda-nunda waktu sholat, maka boleh jadi nanti ada kesibukan yang sholatnya di luar waktu. Tapi kalau antum lihat anak punya waktu, tadi khususnya lagi emak-emak ini, udahlah, yang ini seharusnya lebih diutamakan. Apalagi kalau sudah tahu hari itu hari dia datang bulan. Ketika dia tahu zuhur nih, oh kayaknya anak hari ini udah kayaknya mau datang bulan nih. Oh, udah adzan, sholat. Jamaah rahimakumullah. Sholat itu mencegah dari kebohongan. Sholat itu mencegah dari penipuan. Dari ingkar janji. Dari riba. Dari namimah. Dari perbuatan-perbuatan yang haram. Dari riba. Dari namimah. Dari perbuatan-perbuatan yang haram. Dari kezaliman. Kalau ada orang sholat tapi ngomongnya kasar, ada bahaya dengan sholat dia. Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita. Taqumul lail wa tasumun nahar. Ini perempuan hablum minallahnya baik. Dia puasa sunnah. Kadang-kadang dia sedekah juga mungkin berbagi dengan hartanya. Masalah dia satu. Walakinnaha salitah. Au filisaniha saltah. Tuh menyakitin tetangganya dengan lisannya. Loh, ini gimana dia sholat malam loh. Ini gimana dia sholat malam loh. Dia puasa sunnah. Tapi ternyata sholat dan puasanya tidak merubah sikap dan karakter dia. Tidak. Hiya finnar la khairafiyah. Neraka tempatnya. Nggak ada baiknya tuh orang. Loh, terus gimana dengan sholatnya? Berarti sholatnya belum baik sebenarnya. Dia memang mengerjakan itu boleh jadi tidak dihayati dengan hatinya. Ahibati fillah, memakmurkan masjid. Dan antum bisa rasakan nikmatnya melangkahkan kaki, apalagi di bulan Sya'ban. Anak ngomong sama istri anak. Karena kita di rumah ada anak yang mau kalau ke masjid itu ya harus bulan Sya'ban, usahakan kita habis adzan sudah di masjid. Tidak nunggu qomat. Yang nunggu sama masjid. Karena dia tahu bentar lagi lah. Artinya di qomat dia ke masjid masih bisa, masih dapat tuh. Tapi yang jauh-jauh biasanya udah datang duluan. Anda sampaikan kepada istri Anda. Anda minta itu. Aku udah siap. Karena kalau nyuruh anak-anak ke masjid ini butuh waktu cukup panjang. Dia lari sana, lari sini, suruh ambil bajunya, dia tidur-tiduran di kasur ya. Namanya anak-anak lah seperti itu. Kalau bapak-bapak kayak la haula wala quwwata illa billah. Naam ahibati fillah. Tadi ana Naam ahibati fillah. Tadi ana sampaikan, ana pesan sama istri, kita butuh saling tolong-menolong sama keluarga. Antum mengingatkan istri antum juga minta tolong sama istri antum. Ingatkan ana lah. Ketika adzan dikumandangkan, itu tadi udah disiapin anaknya, bapaknya sudah ambil wudu. Usahakan antum juga kalau mau qobliyah, ya qobliyah di rumahnya ya. Baru kemudian berangkat ke masjid.
Kemudian di masjid anak jangan dibiarin di tempat yang jauh, dekatkan sama, jangan dibiarin di tempat yang jauh, dekatkan sama antum. Karena sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya yang kita ajarkan kepada anak kita. Apalagi sekarang bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan, sehingga masuk Ramadan kita tuh. Salat kita jadi baik. Antum sudah sebutkan semua. Masalah. Ketika ada masalah, kita jadi lebih dekat sama Allah SWT. Kita itu namanya kematian. Antum takut sama penyakit, antum ke dokter. Antum hidup sehat. Karena antum takut dengan sesuatu. Antum minum obat kita tadi. Ketika kita takut dengan kematian, maka insya Allah kita akan lebih khusyuk. Nabi SAW disebut oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Sahihah. Beliau mengatakan, "Udhkuril maut." Ingatlah dengan kematian. Kapan? Fi sholatmu. Jadi tatkala kita sholat Allahu Akbar, boleh jadi ana mati. Ana sedang banyak doa. Idza dzakaral mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu. Orang kalau ingat dengan kematian di salatah. Orang kalau ingat dengan kematian di sholatnya, itu menjadi kesempatan buat dia untuk memperbaiki sholatnya. Bedalah dengan orang yang sholat sedang mikirkan pekerjaan. Semua hal-hal yang menyebabkan antum tidak khusyuk dalam agama kita itu dihindari. Seperti ketika antum mau makan mana? Makan. Antum selesaikan makannya. Anak kehilangan jamaah loh. Iya. Kenapa? Menjaga kualitas sholat itu lebih utama daripada khusyuk. Jadi menjaga kualitas ibadah itu sendiri lebih baik daripada menjaga tempat dan waktunya. Oke, sholat di masjid pahalanya 27, Ustaz. Kalau anak makan dulu, anak akan kehilangan 27. Anak akan kehilangan jamaah. Nah, tapi kualitas ibadah itu lebih harus dijaga daripada kualitas tempat dan waktu. Dapat jamaah, nah, itu sudah nggak apa-apa. Tapi antum sholatnya khusyuk. Karena boleh jadi antum sholat dengan menyesal. Kenapa istri anak tadi ya nyuguhin makanan sebelum azan ya. Akhirnya nggak khusyuk. Ya sudah selesai. Antum sudah dapatnya ini dan antum ingat dengan hadis Nabi SAW. Bahwasanya, la salata bihadratit ta'am. Nggak ada salat kalau ada makanan. Sudah makan itu. Dukum wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Jangan sholat dalam kondisi nahan. Bukan nahan lapar. Nahan kepingin ke belakang. Kepingin ke toilet, ke belakang, nggak dapat soft pertama, nah Ustaz. Ini fadilah tempat kan. Antum, anak kehilangan. Jangan antum kehilangan soft pertama, nggak khusyuk juga gitu loh. Udah ke toilet ini itu, tetap nggak khusyuk. Padahal sudah dikasih sama Islam itu bagaimana antum mencapai semuanya jadi baik ya. Kemudian apa lagi? Nabi SAW pernah sholat pakai baju. SAW pernah sholat pakai baju, dikasih hadiah baju. Kemudian selesai sholat, Nabi buka baju itu. Berikan kepada sahabat yang ngasih, tukar. Lalai tadi kata Nabi SAW. Maka ketika antum sholat, kalau memang yang di depan antum bikin antum lalai, ya diganti. Soalnya kadang-kala orang sholat itu, karpet itu bisa ada gambarnya. Cuma. Ini kayak gambarnya kepala. Sih, buat gambar sendiri sebenarnya gitu loh. Ya udah pakai yang polos saja. Pakai yang polos. Polos saja. Pakai yang polos. Jadi semua hal sekali lagi yang menyebabkan antum lalai dari sholatnya atau tidak khusyuk dalam sholatnya dihindari. Termasuk handphone. Jangan antum masuk sholat jawab WA. Sambil jalan ya. Bentar. Ya, ana lagi mau sholat. Antum mikir, fulan jawab apa ya?
Antum mikir, fulan jawab apa ya? Karena antum menunggu sesuatu. Pokoknya hindari semua. Pokoknya hindari semua. Dan di bulan Ramadan ini, ana mengajak semuanya untuk sedikit penggunaan handphone. Kalau bisa, kuotanya dihilangkan. Hanya buat telepon. Jadi yang penting, kan adalah paket yang apa? Paket SMS sama telepon itu kan, ya udah paket SMS sama telepon itu kan, ya udah paket itu aja. Kuota sudah enggak. Antum lihat ya, kuota sekarang tuh sangat menggoda sekali ya, Ma. Kuota 10 giga nonton, 10 giga. Orang kan, wah anak udah bayar, nggak ditonton rugi gitu seperti itu. Hanya orang naudzubillah. Jadi semua godaan itu perlu dihilangkan. Antum masuk ke bulan Ramadan, yang pertama perbaiki sholatnya. Di bulan Ramadan ini. Ini sebagai momentum kita memperbaiki kualitas sholat kita. Tadi anak sudah minta kepada pihak masjid, tapi orang bebas. Anak ngasih masukan kepada DKM masjid tempat anak. Mereka mengatakan, enggak Ustaz, kesian jamaahnya Ustaz. Ya sudah, kalau kesian sama jamaahnya. Kita bisa sholat di tempat lain. Kita bisa sholat sendiri. Barakallahu fiik, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan usahakan. Yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan usahakan antum setiap gerakan sholat itu. Kalau bacaan sholat itu beragam. Dari Nabi SAW. Antum hafal semuanya. Ganti jemaah. Baca subhana rabbiyal a'la. Nanti ganti subhanakallahumma bihamdika. Allahumma gfirli. Kemudian sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Jadi pergantian itu membuat antum harus mengingat. Tapi kalau bacaan itu saja kadangkala enggak, ya khusyuknya akan berkurang. Barakallahu fiik. Mana pertanyaannya? Antum yang mau baca. Antum pilihkan aja di. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, saya punya calon suami. Yang masalahnya pernah melawan orang tua. Sampai orang tuanya mengucap seakan menyumpahi dia nggak jadi orang. Sekarang dia udah hijrah ke manhaj salaf dan sudah meminta maaf ke orang tuanya. Apakah omongan atau sumpahan orang tua itu tetap Allah kasih hukuman ke dia? Atau Allah kasih hukuman ke dia? Atau Allah akan cabut sumpahan orang tuanya itu? Saya takut omongan yang pertama jadi hukuman yang tetap berjalan. Jamaah rahimakumullah, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu At-Tawwab Ar-Rahim. Ya. Maha menerima tobat dan maha mengasihi. Ketika orang ini sudah bertobat dan sudah meminta maaf kepada orang tua. Karena di sini ada dosa kepada orang lain. Kalau dosa antara kita sama Allah cukup, apa syaratnya tobat? Anda mau kasih hadiah. Pertama menyesali. Bertekad untuk tidak mengulangi. Satu lagi. Baru kita harus minta maaf sama manusia. Masya Allah, ini buat perempuan semua jemaah. Fadal hari. Perempuan juga. Antum kok bukan fadal hari. Barakallahu fikum. Hah? Taib, tadi ketika seorang sudah menyesali, meninggalkan bertekad untuk tidak mengulangi, ada urusan sama manusia, mau nggak mau harus minta maaf sama orang tersebut. Datang ke orang tuanya, kemudian perbanyak berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Karena orang tua sakit hati lah jemaah, ketika anaknya kurang ajar sama orang tuanya. Ustadz, gimana untuk mengatasi anak nggak mau sholat? Sampai sholatnya. Sholat. Cuma ada orang sholat. Cuma ada orang tuanya. Sampai sholatnya cuma ada orang tuanya. Kadang susah terus. Pokoknya susah lah jemaah anak ini. Tulisannya anak nggak ada. Pertanyaan itu bagaimana tanggung jawab orang tuanya nanti. Sholat ini tadi kebutuhan kita yang nggak bisa
Sholat ini tadi kebutuhan kita yang nggak bisa ditinggalkan. Sampai orang sakit pun tetap wajib sholat. Dalam peperangan pun wajib sholat. Karena itu sebuah kebutuhan sehari 5 kali. Berkaitan dengan pendidikan anak, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Stabir. Itu artinya sabar ekstra. Sabar. Nyuruh keluarga sholat itu sabar yang ekstra. Artinya kita perlu berjuang. Menyuruh keluarga itu. Ya, ke sholat yang terjaga. Kita diperintahkan memerintahkan anak kita sholat mulai umur 7 tahun. Kita diperintahkan memerintahkan anak kita sholat mulai umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun diajak sholat. Ya, diteladani sholat. 7 sudah disuruh. Emaknya sudah nyuruh. 7 sudah disuruh. Emaknya sudah nyuruh. Dan Masya Allah, Anda melihat ada seorang emak-emak jamaah. Yang setiap subuh, suaminya ustadz. Tapi karena suaminya ustadz kadang kala keluar kota ya. Ada banyak kesibukan. Ini perempuan selalu barengin anaknya ke masjid. Subuh. Kadang kala emaknya naik. Menjaga sholat anaknya. Maka perlu capek, perlu lelah. Kita maunya kadang kala bangunnya capek, perlu lelah. Kita maunya kadang-kadang bangunin, anak kepingin, anak bangunin ketok pintu, cek-cek bangun Ustaz. Ya Alhamdulillah. Ada yang harus ditarik, ada yang harus disiram, ada yang sudah, subhanallah, tidur di kamar mandi. Iya, tidur, ini anak-anak tuh. Orang tuanya perlu sabar gitu loh. Ada lagi orang tua yang ngeluh sama anak, Ustaz, anak-anak pulang yang ngeluh sama anak, Ustaz, anak-anak pulang dari pesantren Ustaz. Ternyata anak tetap harus bangunkan dia sholat subuh Ustaz. Harapan anak, dia udah gak lagi dibangunkan. Dia lupa di pesantren, yang membangunkan dia di pesantren itu. Maka orang tua harus ekstra sabar. Diajar. Jadi bukan hanya diajar. Jadi bukan hanya diajak, bukan hanya ditegur, tapi perlu duduk sama dia, menceritakan sholat ini apa? Ini apa sih? Engkau ngapain sih? Kenapa engkau berat sholat? Karena engkau gak memaknai sholat itu. Ketika engkau tahu dengan makna sholat itu lebih indah daripada main makna sholat itu. Sholat itu lebih indah daripada main futsal. Sholat itu lebih baik daripada main game. Sholat ini adalah bagaimana engkau berhubungan dengan pencipta langit dan bumi ini. Tanpa ada batasan engkau berhubungan dengan pencipta langit dan bumi ini. Tanpa ada batasan. Engkau ngomong apa saja bisa minta sama Allah SWT. Cuma tadi perlu bersabar. Dan kita semua harus bersabar. Kadang-kadang masih tasyahud akhir jamaah. Tuh anak sudah mundur. Dia pikir sudah selesai. Loh, kok belum selesai? Para orang tua. Dan kalau bicara apakah nanti akan dimintain pertanggungjawaban? Tetap. Pertanggungjawaban itu ada. Apakah engkau sudah melaksanakan dengan baik atau tidak? Disitulah akan ada hikmah maksimal ya Allah. Ya udah nggak akan ada hukuman. Karena sudah maksimal orang tuanya. Barakallahu fikum. Ustadz, orang tua anak kerja di bank. Tapi apa aku pakai uang yang diberi mereka nggak akan jadi berkah. Yang diberi mereka nggak akan jadi berkah. Anak sudah nasihatin mereka dari anak SMP. Masya Allah jemaah. Qadarullah sampai sekarang Allah belum takdirkan untuk berubah. Gimana kira-kira sebagai anak menyikapinya. Ketika engkau bisa hidup mandiri. Memiliki pemasukan sendiri. Maka ya jangan terima lagi dari orang tua. Tapi ketika belum mampu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya anak kalau memang belum mampu nggak ada masalah. Karena dia bukan pelaku riba. Dan dia menerimanya sebagai nafkah. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah mampu, hendaklah dia menghindari hal itu. Sambil terus didoakan orang tua. Naam. Hukum melepas jilbab untuk akhwat di depan wanita non-muslim. Qadarullah di kantor ada yang non-muslim. Terkadang ikut di musola kantor. Itu boleh melihat aurat perempuan yang boleh dilihat sesama perempuan. Pendapat yang pertama mengatakan nggak boleh. Tapi Anda lihat pendapat yang mengatakan boleh, boleh. Yang kedua, kalau lihat perempuan ini nggak aman, hati-hati. Mungkin kau nanti di foto, direkam, di video, maka dalam kau berhati-hati.
Atau kalau dia nggak merekam dan lehernya bagus banget. Ini kan diceritakan. Karena ada loh, perempuan tuh ada yang lehernya bagus gitu. Kalau leher bagus tuh kayak lehernya apa? Bagus gitu. Kalau leher bagus tuh kayak lehernya apa? Hah? Angsa. Oh, kepanjang. Angsa. Oh, kepanjangan lah kalau angsa. Saya mau bertanya, Ustaz. Ayah saya tidak pernah sholat, tidak pernah pergi ngaji, bahkan meyakini bahwa semua agama itu sama. Baikkan, tolong beri saya solusi, nasihat yang bisa saya lakukan untuk ayah dan keluarga saya. Yang sangat jauh dari agama, jauh dari Allah. Terima kasih. Allah jemaah, orang tua kita itu, surga yang paling indah itu, ya orang tua. Jadi surga yang paling bagus, pintu surga yang abu-abu, kata Nabi SAW, satu abu-abil jannah al-walid. Ya. Paling indah. Apa sikap kita kepada orang tua yang seperti ini? Ya berusaha untuk seperti ini. Ya berusaha untuk mendakwain orang tua. Duduk sama orang tua. Kalau orang tua bisa diajak ayah, tahu kenapa kok diutus Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir? Karena kalau mereka nggak punya ilmu. Kalau semua agama sama, ada apa Nabi Muhammad ada? Karena kalau mereka nggak punya ilmu. Kalau semua agama sama, ada apa Nabi Muhammad SAW diutus gitu? Kenapa Nabi SAW berperang dengan orang-orang musyrikin? Kita itu menganggap semua agama sama, padahal agama-agama di luar nggak ada yang menganggap sama. Mereka nggak mengatakan sama, tidak. Agama mereka yang benar. Maka mereka melakukan dakwah. Bagaimana misionaris itu di zaman Belanda melakukan misi mereka ke daerah semua agama? Enggak. Dan Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah cuma Islam, bas. Yang lainnya nggak diterima. Maka sekali-kali kalau baca Quran, kita bacalah Al-Quran ayah. Insya Allah jadi berkah buat hidup ayah. Pelan-pelan seperti itu. Tapi sekali lagi kita nggak bisa merubah orang tua kita. Kita hanya bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Ya semoga Allah memberi. Kakek saya sudah berusia sekitar 70 tahunan. Dan sudah mulai pelupa. Kadang sholat, kadang tidak. Tetapi selalu berjamaah di masjid jika sholat. Tetapi selalu berjamaah di masjid jika sholat. Jika sedang tidak mau sholat, beliau bilang orang lain yang sholat saja. Orang lain yang sholat saja. Orang lain yang kadang keluarga sudah mengingatkan tapi tetap tidak mau sholat. Bagaimana hukumnya? Apakah tetap berdosa, Ustaz? Ya, wallahu a'lam ya. Kondisi ya. Kalaupun dia sholat tapi akalnya nggak ada ya nggak sah juga. Orang gila sholat gitu mamanya seperti itu. Ya nggak apa-apa dia sholat. Tapi sebenarnya sholatnya itu nggak jadi sah. Karena memang dia rufi al-qalam an salas. Diangkat pena. Itu dari 3 orang tadi. Orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai bangun, anak-anak sedang ada, ya silahkan diingatkan. Tapi kalau akalnya nggak ada, kadang-kadang dia ngomong kayak gitu juga sadar nggak sadar tuh siapa. Barakallahu fikum. Tema. Saya sebelumnya ada operasi di rahim saya dan saat ini saya masih mengalami pendarahan sudah hampir 1 bulan. Bagaimana? Nah, baik. Ini yang namanya istihadah. Jadi darah yang keluar dari wanita itu ada 3 ya. Istihadah. Jadi darah yang keluar dari wanita itu ada 3 ya. Yang pertama darah haid yang rutin keluar dengan waktu yang biasanya sudah bisa diraba. Yang kedua darah nifas setelah melahirkan. Yang ketiga istihadah. Istihadah ini darah segar sebenarnya. Yang hukumnya berbeda dengan darah haid dan darah nifas. Kalau nifas dan haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Tapi kalau istihadah dia tetap wajib sholat dan wajib puasa. Bagi dibedakan ya jelas, dia sudah ngeliat, oh ini darah haid sekarang. Nanti setelah itu, oh kelihatan ya jelas, dia sudah ngeliat, oh ini darah haid sekarang. Nanti setelah itu, oh kelihatan ini sudah selesai kayaknya haidnya. Kalau sudah nggak bisa membedakan, ya sudah dikira-kira. Biasanya engkau datang bulan berapa?
7 hari Ustaz. Ya udah 7 hari itu jangan sholat. Kalau tahu Anda biasanya datang tuh dari tanggal 7 sampai tanggal 14 umpamanya. Ya sudah di tanggal itu nggak usah sholat, nggak usah puasa. Di sisanya tetap sholat dan puasa. Dianjurkan mandi. Kalau bisa mandi tiap sholat ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa mandinya itu 2 sholat 1 mandi. Dijamak, tapi sholat duhurnya diakhirkan, asarnya diawalkan. Jadi seakan-akan dijamak, padahal enggak. Sholatnya tetap di waktunya masing-masing. Maghrib dan isyanya seperti itu. Kalau dia mampu, wudhu saja di setiap waktu sholat. Tetap wajib sholat dan wajib puasa. Semoga Allah sembuhkan ya. Dan saat sedang sakit dan kondisi lemah, tidak bisa tayamum, tidak bisa melakukan gerakan sholat. Saat ini beliau telah berpulang, artinya meninggal dunia. Ya, didoakan aja kalau yang meninggalkan sholat seperti itu ya. Jadi ada kondisi jamaah, bisa tayamum dan nggak bisa gerakan. Tapi dia sadar, sholatlah dalam kondisi itu. Apalagi kalau di ruang ICU ya, mungkin nggak ada keluarga ini itu. Ya udah sholat dalam kondisi itu. Dia ngomong juga nggak bisa, tapi dia sadar. Sudah dia sholat. Mungkin gerakan matanya menunjukkan dia sedang ruku. Kemudian dia sedang ya, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi orang tersebut wanita? Kesehariannya pakai baju seksi. Dan penghasilannya dari uang haram, penyanyi. Ahibati fillah, alhamdulillah dia masih sholat. Dia benar loh. Jadi orang itu masih sholat, kita ini. Dulu ada orang Arab datang ke Indonesia. Ya di tahun 2000-an ya, jilbab itu masih belum banyak ya. Dia ke mall. Dia ngomong, ya Allah, ini harim-harim bajunya seksi, tapi masih sholat, kata dia. Karena mereka kan datang ke musola bawa mukena gitu kan. Bawa mukena, masih sholat. Di tempat kita, karena di daerah itu, kadang-kadang sudah membudaya jilbab itu. Sudah membudaya. Tapi ingat, jilbab itu bukan budaya. Sudah membudaya. Tapi ingat, jilbab itu bukan budaya Arab ya. Karena Khadijah nggak pernah pakai jilbab. Memang pada waktu itu belum wajib jilbab. Jilbab alhamdulillah. Cuma yang perlu antum sampaikan kepada perempuan ini, tolong perbaiki. Antum sampaikan kepada perempuan ini, tolong perbaiki sholatnya. Antum kasih hadiah buku sholat. Ya. Antum kasih hadiah buku sholat. Ya ini itu. Engkau sholat 5 waktu alhamdulillah. Perbaiki sholat pula. Semoga ketika sholatnya baik, nanti yang ini jadi baik. Pernah ada seorang datang ke majelis ilmu. Pas awal-awal rame jilbab. Jilbab itu rame kepada tahun 89-90. Keluarkan ya, karena mereka maksa pakai jilbab. Lagi kajian ini. Itu tadi perempuan dengan pakaian seksinya bawa mukena tanya Ustaz, apa hukumnya jilbab? Bab nomor 27 gitu dia. Ditunda sama Ustaz. Karena sebenarnya dia tahu sama hukum. Ditunda sama Ustaz. Karena sebenarnya dia tahu sama hukumnya. Ustaz ngomong itu bab nomor 27 gitu. Oh iya Ustaz. Akhirnya perempuan ini datang kajian terus ya. Belum imannya lemah. Mengetahui hukum itu mudah. Menjelaskan hukum itu juga mudah. Mengatakan ini halal, ini haram, mudah. Tapi bagaimana dia miliki? Itu kadang-kadang butuh proses. Bagaimana keimanan dia, diingatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla ya. Cerita seorang anak, mereka melarang jilbab. Ya. Ini anak pakai jilbab dia sekolah. Masih SD mungkin ya, atau sudah SMP kelas 1. Ketika dia ke sekolah pakai jilbab, dimarahin sama gurunya. Pulang ke rumah. Ummah, katanya bu guru nggak boleh pakai jilbab sekolahnya. Makanya ibunya ngomong, nah kau tahu nggak? Allah itu menciptakan langit 7 lapis. Nah. Allah yang memberikan kepadamu rambut yang indah. Allah yang memberikan kepadamu mata, lisan. Dia ingatkan dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Engkau mau nurut sama bu guru. Akhirnya pakai jilbab lagi besoknya. Ketika dia masuk kelas, marah gurunya.
Dengan menangis dia mengatakan, man uti, anti amhu. Siapa sebenarnya yang harus aku taati, engkau atau dia, kata dia. Oh, sadar bu gurunya ini. Oh, berarti bukan karena keinginan. Siapa, kata dia. Allah alladzi khalaqani wa khalaqaki. Allah yang menciptakan aku dan menciptakan engkau, kata dia. Siapa yang aku harus taati? Menciptakan engkau, kata dia. Siapa yang aku harus taati? Subhanallah. Bu gurunya itu selesai sekolah berangkat ke rumah orang tua anak perempuan ini. Udah pakai jilbab, gurunya mengatakan. Anak mengingatkan aku, kata dia. Kita tuh kadang-kala nggak taat karena kita lupa siapa yang nyuruh kita. Kekuasaan dia seperti apa sih? Ketika yang nyuruh antum hanya kawan antum di kantor umpamanya. Ketika yang nyuruh antum hanya kawan antum di kantor umpamanya, antum bisa mengatakan, nah cuma fulan. Tapi ketika atasan antum dan paling tinggi yang punya kuasa, yang punya kebijakan, yang bisa mecat antum akan hadirkan itu di diri orang yang hendak kita dakwahi. Supaya dia tahu, sholat ini, atau jilbab tadi, itu yang merintahkan Allah. Jilbab tadi, itu yang merintahkan Allah. Bukan orang tua, bukan presiden, bukan siapa. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan kepada orang. Dan siapa? Itu mungkin yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang. Tapi tadi, jangan disuruh berhenti dia sholat. Bagaimana kita ajak dia memperbaiki sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon nasihatnya. Jadi begini Ustaz. Ana pernah melakukan kesalahan sangat besar. Ana pernah melakukan kesalahan sangat besar. Alhamdulillah, Ana sudah menikah. Di saat Ana sudah menikah. Di saat Ana sudah menikah 7 tahun, dan Ana pernah melakukan zina dengan laki-laki lain. Dan Ana sudah benar-benar bertobat. Tetapi suami Ana tidak tahu karena Ana tidak sanggup untuk bicara. Ustaz, Ana takut apa yang harus Ana lakukan Ustaz, mohon pencerahannya sama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan aku hamil dari zina. Nabi nggak bertanya engkau berzina dengan siapa. Maka engkau nggak perlu cerita sama suami. Yang perlu engkau lakukan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau ternyata dari hasil zina itu hamil. Punya anak. Walil akhiril hajar. Anak itu ikut yang punya ranjang. Dan walil akhiril hajar. Anak itu ikut yang punya ranjang. Dan buat orang yang berzina, batu buat dia. Seharusnya dirajam. Jadi anak itu dinasabkan kepada yang punya ranjang. Jadi antum nggak antum. Yang perlu dilakukan bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan buat para suami lah. Jagalah Allah ya. Agar Allah menjaga keluarga kita. Menjaga istri dan anak-anak kita. Jangan godain anaknya orang. Apalagi sekarang dengan ada godain anaknya orang. Apalagi sekarang dengan adanya media ya. Orang itu dengan mudah mengenal wanita sekarang. Dia duduk dia di masjid, dia seakan-akan dia sedang WA apa, padahal dia sedang chat sama yang gak halal buat dia. Maka jagalah Allah. Allah akan jaga istrimu, Allah akan jaga keluarga kita insya Allah. Taib ini sepertinya pertanyaan terakhir. Nah. Jadi yang jelas sholat tarawih 1 rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 juz. Nah. Ustadz, bagaimana tips sholat khusyuk? Dengan memiliki anak-anak kecil. Ada 3 anak kecil di rumah. Kadang dinaikin, mukenah ditarik, kali rasanya. Belum lagi jika mereka bertengkar saat saya sholat. Barakallah. Saya sholat. Barakallah fikum. Sebelumnya buat para suami ya. Antum harus hargai perjuangan istri. Kalau ganti tugas. Antum yang jagain anak-anak. Istri yang bekerja. Jagain anak-anak.
istri yang bekerja. Kira-kira 2 hari antum jadi apa jemaah? Mungkin pakai koyuk di sini, koyuk di sini. Kamu. Jadi korban KDRT anak-anak dia merasa orang tuanya, ya Allah. Maka kita harus berterima kasih ya. Allah sudah ciptakan wanita itu, masya Allah. Dari tulang rusuk antum. Jadi fleksibel rusuk antum. Jadi fleksibel banget dia itu jemaah ya. Masya Allah. Maka tolong hargai perjuangan dia. Paling enggak antum kasih perhatian. Rupa emas, bunga, boleh jadi kata-kata yang indah itu sudah cukup buat dia. Cukup buat dia. Sebagian laki-laki ini pura-pura lagi. Anak rejan. Nggak bisa lembut-lembut kayak gitu. Aduh lah, romantis-romantis enggak. Anak rejan. Datang melihat Nabi SAW sayang banget sama anak-anak kecil. Dia nggak ngelihat Nabi SAW di rumah, tapi dilihat Nabi SAW nyium anak-anak kecil, diciumin sama Rasulullah SAW. Dia mengatakan, iya, aku punya 10 anak, 1 pun nggak ada yang aku cium. Bangga dia jemaah. Kata Nabi SAW, ya mungkin Allah sudah cabut rahmat dari dirimu. Maka, padahal dia membutuhkan kasih sayang, boleh. Dia membutuhkan kasih sayang, boleh jadi ada yang dicabut dari diri antum. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddahah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Kalaupun cinta sudah hilang, kadang-kala orang kalau sudah makin lama menikah ya, sudah punya anak ini itu, udah cintanya itu udah kering gitu jemaah. Cintanya itu udah kering gitu jemaah. Tapi masa nggak ada sayang, nggak ada rahmat? Allah jadikan itu. Maka perjuangan perempuan nih dikasih. Maka perjuangan perempuan nih dikasih anak sama antum berapa? Baru 3 nih. Gimana kau 5? Gimana kau 12? Gimana kau 28? Anak ingat tuh Ustadz di Bondowoso yang punya anak dari 1 istri 28. Nggak ngapa-ngapain, emaknya itu loh. Yang dibanggakan itu bukan antumnya, emak. Yang dibanggakan itu bukan antumnya, emaknya yang berjuang. Maka tolong berikan kepada dia itu kasih sayang ketika pulang ya. Kadang-kala istri itu tidur capek. Jadi dia tidur, anaknya 1 di situ, 1 di mana, nggak tahu suaminya datang, hargain dia. Iya, dia capek ngurusin anak-anak antum. Apalagi nggak ada pembantu di rumah ya. Apalagi nggak ada pembantu di rumah ya. Bagaimana, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana supaya anti bisa khusyuk? Ya, antum udah kenal nggak sama yang di kanan? Mama, udah sebagian kayaknya. Baik, coba sekarang kenalan dulu, baru anda lanjutkan jawabannya jemaah. Bismillah. Ma dari mana? Apa profesinya? Tuh saudara-saudara antum jemaah. Yang di belakang, anak sudah kenal dengan semua. Ayo kenalan dengan kanan kirinya. Nah, baik. Ini kunci. Kenapa anak katakan kunci? Ketika kita itu baik dengan tetangga kita. Antum syu'an tadi. Ketika antum mau sholat, ngomong sama tetangga, titip anak-anaknya, anak mau sholat. Entar ngomong sama tetangga, titip anak-anaknya, anak mau sholat. Entar kalau engkau mau sholat, aku jagain anak-anakmu. Karena nggak semua orang punya pembantu. Suami juga nggak semuanya bisa memberikan pembantu kepada anak-anak. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan ternyata tetangga itu menjadi faktor eksternal kebahagiaan seseorang. Beliau mengatakan alaihissalatu arba'un minas sa'ada. 4 faktor kebahagiaan. Pasangan yang soleh, istri yang soleha. Pasangan yang soleh, istri yang soleha.
rumah yang luas, tunggangan yang nyaman, tetangga yang baik. Masya Allah, barakallahu fikum, fadhal. Iya, itu buat ikhwan. Alhamdulillah. Itu 4 jemaah. Istri yang soleha, kalau buat bapak, kendaraan yang nyaman, kemudian rumah yang luas, kemudian rumah yang luas, bukan yang minimalis, jemaah. Luas rumahnya. Yang keempat itu adalah tetangga yang baik. Juga pada puasa, nggak ganggu antum. Ketika tadi urusan sholat, emak-emak ini harus solid sama tetangga-tetangganya. Sebagian kita nggak tahu sama tetangganya. Yang antara nggak mau ngerti, nggak mau paham anak sama dia. Yang penting anak sendiri beribadah baik. Lah, titipkan anaknya. Sekarang itu ada yang namanya daycare ya. Ada lagi, apa daycare namanya? Tetangga cukup, sehingga dengan cara itu, ya ketika mau sholat tarawih pun gantian nggak apa-apa. Ketika mau sholat maghrib gantian nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau sholat maghrib sudah ada suaminya. Dan bapak-bapak jadilah orang yang serumah tapi nggak ada. Gimana jadi orang yang selalu ada di rumah walaupun dia tidak ada. Selalu dia telepon istrinya, WA istrinya, di mana kondisi anak. Jadi istri orang yang selalu ada di rumah tapi nggak ada. Dia adanya, mana suaminya? Bapak di mana? Di wajahnya ke Amerika, kemana? Janganlah jemaah. Itu yang dapat Anda sampaikan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan yang baik di bulan Ramadan dan Allah terima Ramadan kita jemaah. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan pribadi.